Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-11. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana Tuhan memilih para murid dan mengutus mereka. Hal yang pertama yang kita renungkan adalah bahwa Allah membutuhkan manusia, mengajak manusia untuk bekerja sama dalam usaha pewartaan kerajaan Allah. Dia ingin melibatkan manusia dalam penyebaran kabar sukacitanya. Pertama, dia memanggil para murid untuk diutus, dan 12 orang dari para murid itu disebutnya rasul yang menjadi fondasi bagi gerejanya kemudian. Kedua, sesudah Tuhan melihat begitu banyak tuaian, artinya orang-orang yang membutuhkan pewartaan kabar sukacita itu, dia meminta supaya kita berdoa dan meminta kepada Tuan tuaian itu mengirim pekerja lebih banyak. Dalam hal ini kita perlu bertanya kepada diri sendiri, siapakah yang akan diutus? Siapakah yang bersedia bekerja di panenan atau tuaian yang luas itu? Dan kepada diri kita sendiri, apakah saya terbuka atau memberi diri untuk siap menjadi pekerja-pekerja di tuaian yang luas itu? Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak melihat orang banyak yang mengikuti dia, dan orang banyak itu sudah lelah dan terlantar bagaikan domba-domba yang tidak bergembala. Hal ini menjadi permenungan bagi kita. Apakah hati kita juga peka untuk melihat situasi orang-orang yang menderita, yang terlantar di sekitar kita? Selanjutnya kita merenungkan bahwa misi atau perutusan itu berintikan pewartaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itulah berita yang hendak diwartakan, disebarkan kepada orang banyak. Namun Tuhan tidak hanya mengutus para murid itu berbicara saja, mereka disertai dengan kuasa. Sembuhkanlah orang-orang sakit, usirlah setan-setan. Artinya, pewartaan tentang kerajaan Allah itu bukan hanya omong saja, tetapi terbukti dengan tanda-tanda penyembuhan, pertolongan kepada orang-orang sakit, sampai kepada pengusiran roh-roh jahat yang menandakan kerajaan Allah memang sedang datang dan kerajaan Allah sedang berkuasa. Dan poin berikut yang perlu kita renungkan adalah ketika Tuhan mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Itu berarti diharapkan untuk bersedia menyumbangkan apa yang kita dapat bagi pewartaan kerajaan Allah. Apa yang ada pada kita, hidup kita ini merupakan pemberian.
dan pemberian yang cuma-cuma. Artinya memang karunia dari Allah. Dan karena itu disebut gratis atau gratia, rahmat yang berasal dari Allah. Karena kita terima secara cuma-cuma, maka kemampuan atau apa yang ada pada kita, kita bagikan juga dengan cuma-cuma. Akhirnya, saudara-saudari, marilah kita membuka diri. Marilah kita menunjukkan kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Allah, mewartakan kabar sukacita, menghadirkan kerajaan Allah di dunia kita ini. Dan hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.